Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan, tema atau judul taklim kita pada kesempatan kali ini yakni berjudul kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, di dalam surah An-Nisa ayat 59 telah bersabda, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah dia yakni kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah itu yakni kepada Al-Qur'an. Kembalikanlah kepada Rasul, yakni maksudnya kembalikanlah kepada as-sunnah. Dan Rasulullah SAW meninggalkan dua perkara ini. Ya, jazakallah. Yang jika kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dan lain-lain. Oleh karenanya Al-Quran dan As-Sunnah ini dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia keduanya dari Allah. Al-Quran itu yakni wahyu Allah, dan dia terjaga dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan memeliharanya. Begitu pula As-Sunnah, karena As-Sunnah ini dengan Al-Quran dia merupakan seumpama dua keping mata uang logam. Dua sisi uang logam yang saling membutuhkan. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih berhajat kepada As-Sunnah. Saya ulangi, Al-Quran itu lebih berhajat kepada As-Sunnah. Karena tidak bisa kita mengamalkan satu ayat saja dari Al-Quran tanpa As-Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya tadi di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang meliharanya. Allah juga memelihara As-Sunnah yang sampai kepada kita, yakni dalam bentuk hadis. Dalam bentuk apa? Hadis. Yakni dengan ilmu hadis.
dengan undang-undang hadis. Jadi tidaklah sampai berita itu kepada kita, melainkan akan diperiksa baik secara riwayat maupun diroyah. Jadi diperiksa itu siapa riwayatnya itu, yang meriwayatkan ini siapa, sehingga agama ini terjaga. Berbeda dengan agama lain, sampai kitab suci mereka itu tercampur dengan ucapan manusia. Berbeda dengan Quran. Quran itu dalam ilmu riwayatnya itu mutawatir. Dalam setiap tingkatan banyak sekali yang meriwayatkannya. Begitu pula sunnah yang sampai kepada kita dalam bentuk hadis. Diperiksa itu oleh para ulama. Dikumpulkan, diperiksa rawinya itu satu persatu. Bagaimana ininya, takwanya, bagaimana hafalannya, bagaimana dia pendusta atau tidak, dia dipercaya atau tidak. Sampai dikatakan apabila seorang yang meriwayatkan hadis dia berbohong kepada ayam, maka ditolak hadisnya. Itu betul-betul ayahanda. Yakni berbohong kepada ayam. Bagaimana berbohong kepada ayam itu? Bagaimana? Dia bilang krr, krr, krr. Lalu ayam mendekat, padahal di tangannya yang digenggam itu nggak ada makanan. Lalu ditangkap. Itu bayangkan sampai seperti itu. Apalagi berbohong sama bini aja gitu. Tidak nian terpakai apa? Hadisnya itu. Nah, oleh karenanya kata para ulama, Al-Quran itu sangat berhajat dengan as-sunnah. Tidak bisa kita mengamalkan Quran tanpa sunnah. Nah, oleh karenanya kita harus memahami apa itu as-sunnah itu. Sama seperti istilah-istilah yang ada di agama kita ini. Semuanya itu mengandung makna baik secara lughawiyah maupun istilahiyah. Kalau dalam bahasa kita itu secara etimologi atau secara terminologi. As-sunnah dia secara bahasa itu maknanya adalah at-tariq, yakni jalan atau perjalanan atau cara. Tetapi di dalam makna secara istilahiyah, makna sunnah itu bermacam. Yakni tergantung di mana kata as-sunnah itu dipakai. Kapan dia digunakan. Di mana. Beberapa makna dari as-sunnah itu adalah yang pertama, petunjuk Nabi dalam segala urusan. yakni ulama hadis mereka menyebutnya ucapan, perbuatan, takrir, yakni persetujuan, sifat fisik Nabi dan adab akhlak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka memaknainya sunnah. Ulama ahli usul mereka berkata ucapan, perbuatan dan persetujuan yang dinukil dari Nabi. Ada lagi ulama di dalam manhaj, mereka memaknai as-sunnah itu lawan dari kata al-bid'ah. Jadi di dalam Islam ada apa namanya? Itu lawan kata itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Akronim. Nah, itu. Jadi kalau tauhid lawannya syirik. Taat lawannya maksiat. Depan, belakang, atas, bawah. Nah, sunnah itu ada lawannya, yakni al-bid'ah. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini ulama fikih. Mereka memaknai makna sunnah itu yakni satu anjuran, yakni lawan daripada wajib. Oleh karena sering kita mendengar, sholat ini apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Kalau bahasa kita lagi sunat, itu.
Ada lagi makna sunnah itu akidah. Makanya ada istilah akidah Ahlus Sunnah. Dan beberapa makna lain dari as-sunnah itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Di dalam as-sunnah ini, ya, di dalam usul Islam itu ada beberapa penyimpangan yang terjadi di kalangan kita, kaum muslimin itu. Saya ulangi, ada berkenaan dengan as-sunnah ini, ada penyimpangan. Ya, sebagian kaum atau orang ada yang merasa cukup menggunakan Al-Quran saja dalam memahami Islam, dan dia meninggalkan apa? Sunnah. Saya ulangi nih. Sebagian kaum ada yang merasa cukup menggunakan Quran saja dalam memahami bahkan mengamalkan Islam. Dia meninggalkan sunnah. Makanya ada istilah itu ingkar sunnah. Pernah nggak Anda dengar aliran sesat namanya ingkar sunnah? Dulu sekitar tahun 70-80 di Jakarta banyak. Jadi dia Qur'aniyun, jadi megang Quran saja. Lalu ada seorang ustaz pernah berdebat dengan pembesarnya itu. Apa dasar Anda tidak mau berpegang kepada sunnah? Karena dia bilang bahwa kana khuluqu Al-Quran, yakni karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Lalu sang ustaz tadi langsung menjawab, apa yang Anda baca barusan itu? Bukankah yang Anda baca tadi barusan as-sunnah, yakni hadis? Masa Anda menolak hadis dengan apa? Dengan hadis. Jadi dia menolak hadis dengan hadis. Maka nggak ada orang yang bisa menolak hadis kalau dia selama dia merasa orang Islam. Tadi kita katakan, karena kalau orang menolak hadis, dia tidak bisa mengamalkan sunnah. Karena Islam itu sendiri sunnah. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, di muqaddimahnya itu beliau mengatakan Al-Islam huwa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Jadi nggak bisa. Maka tersesatlah orang-orang yang hanya mengandalkan Quran itu. Dulu sering di Bengkulu ini juga ada dibagikan tuh selebaran. Saya punya itu di rumah sebagai bukti bahwa ada kelompok ini Qur'aniyun. Saya punya itu kitab yang dibagi-bagikan mereka itu. Isinya Quran saja. Dia bilang begini begitu. Yang kedua, penyimpangan itu sebagian lagi orang mereka memahami Al-Quran itu hanya dengan mengandalkan akal masing-masing semata. Jadi mereka memahami Quran itu hanya dengan akalnya. Menurut saya ini makna ayat ini. Menurut ini itu. Kalau Al-Quran itu dipahami dengan masing-masing akal kita, akal siapa yang dipakai? Coba ayahanda sekalian, akal siapa yang dipakai? Karena akal kita ini bertingkat-tingkat. Ada yang cerdas, ada yang ustadz sekali ngomong langsung oh ini paham. Ada yang kurang cerdas, ada yang idaknian. Apa yang kece ustadz tadi? Nedo paham saya. Padahal ustadznya 3 kali ngomong. Ada yang tadi tuh sekali dia langsung. Itu akal kita tuh. Bahkan ada orang yang nggak ada akalnya. Bagaimana kondisi orang akal? Maka dia lepas hukum bagi dia. Diangkat, Rafi'ul Qalam, diangkat hukum itu salah satunya yakni orang gila sampai dia apa? Sampai dia sadar. Ya. Kemudian sebagian lagi mereka hanya mengandalkan
secara bahasa saja. Memahami sunnah, memahami Al-Quran hanya bahasa saja. Yang ketiga, sebagian lagi menerima as-sunnah, yakni dengan akalnya. Apabila masuk akal dia terima, apabila cocok dia terima, apabila sesuai nafsunya dia terima, apabila tidak dia tolak. Padahal as-sunnah itu dia merupakan sebagai mubayyin, yakni penjelasan Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu memberikan bayan, yakni penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka ini, yakni Al-Quran ini. Surah An-Nahl ayat 44. Jadi fungsi Nabi SAW yakni mubayyin, yakni penjelas Quran itu, yakni dengan sunnah beliau itu. Oleh karenanya fungsi sunnah Nabi itu jamaah, yang pertama menjelaskan lafaz-lafaz dan susunannya, apa adanya dari Allah, ya, dan tidak menyembunyikannya, ya, dan tidak menyembunyikannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan lafaz Quran itu dan susunannya. Nih ayat ini taruh sini, ini. Jumlah ayatnya sekian, surat ini taruh sini. Itu semua Nabi. yakni apa adanya yang diturunkan Allah melalui Jibril. Dan tidak ada nabi sedikit pun menyembunyikan wahyu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Muhammad SAW menyembunyikan satu perkara, padahal beliau diperintahkan untuk menyampaikannya, berarti dia orang itu telah berbuat dusta yang besar kepada Allah. Kemudian Aisyah membacakan surah Al-Maidah ayat 67 tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fungsi as-sunnah itu adalah menerangkan makna lafaz atau kalimat atau ayat yang membutuhkan penjelasan. Saya ulangi, fungsi sunnah itu menerangkan makna lafaz atau kalimat atau ayat yang membutuhkan penjelasan. Karena ada ayat-ayat itu yang dia butuh penjelasan. Nanti kita akan berikan contohnya. Apa contohnya? Ayat-ayat yang mujmal, yakni yang global. Atau ayat-ayat yang ammah, sifatnya umum. Atau ayat-ayat yang mutlak, dia tidak terikat dengan batasan-batasan. Maka datanglah sunnah Nabi SAW yang menjelaskan yang global. Jadi yang global tadi Nabi jelaskan secara rinci-rinci, ya. Atau yang umum tadi, yang ammah tadi dikhususkan oleh as-sunnah. Ini ayatnya umum, oleh sunnah dikhususkan. Kemudian ayat yang mutlak, maka oleh as-sunnah itu dibatasi. Apa contohnya? Ini kita akan sebutkan contoh-contohnya, ya. Yang pertama, nanti ayahanda bisa buka di rumah atau di sini juga kalau ada. Atau kalau mau mencatat, ini di surah Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu wasyariqatu faqta'u
aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Apa ayahanda? Ini syariat Islam. Hukum Islam, apabila ada pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kata Allah apa? Potong tangan mereka. Ada di apa? Surah Al-Maidah ayat 38. Maka datanglah sunnah Nabi SAW yang menjelaskan, yakni merincinya. Karena di dalam ayat ini dia bersifat mutlak, enggak dibatasi. Yakni siapa bae yang maling. Betul enggak ya? Ada enggak disebut ini? Pokoknya laki-laki, pokoknya perempuan, enggak disebut di situ. Siapa aja ya kan? Siapa aja, kalau bahasa Inggris itu mancilok, potong tangannya. Ada orang Inggris sih kok, orang Barat ada kan? Kalau bahasa Inggris mancilok, siapa aja yang mancilok, potong tangan dia, laki-laki perempuan. Enggak mutlak, disebutnya mutlak, tanpa kecuali. Kemudian nggak disebut mencurinya apa, sebesar apa, ya kan? Pokoknya mencuri. Lalu tangan yang dipotong nggak disebut tangan yang mana. Kan tangan tuh panjang nih. Tidak ayahanda. Ayahanda panjang tangan enggak? Hah? Panjang tangan mencilok juga berarti. Ya kan? Tangan ini kan mana yang dipotong? Nggak disebut di situ. Oleh karenanya datanglah sunnah. Sunnah itu datang, dia membatasi itu, yakni dalam bentuk perkataan Nabi SAW menerangkan. Yang pertama yakni pencurinya itu, yakni dengan membatasinya, yakni orang yang mencuri 1/4 dinar. Jadi kalau dia mencuri di bawah 1/4 dinar, tidak dihukum potong. Paham sampai sini? Kalau kita memahami secara mutlak, jadi kalau ada kita menangkap pemerintah, bukan kita, pemerintah Islam menangkap orang mencilok permen sebiji, potong enggak? Potong itu kalau menurut Quran. Tapi kalau ternyata oleh hadis dirinci, enggak. Karena orang maling permen itu tidak sampai 1/4 dinar. Nanti cari aja 1/4 dinar berapa tuh sekarang. Dinar tuh mata emas. 1 dinar tuh berapa gram? Lupa, 3,5 apa lupa saya. Kalikan aja nanti. Berapa duit tuh. Ya? Paham sampai sini ya? Jadi kemudian As-Sunnah juga menerangkan apa maksud tangan yang dipotong itu apa. Dan juga dalam praktek beliau tuh yang dipotong oleh beliau tuh yang mana. Ternyata mereka apabila ada pencuri yang memang terbukti mencuri, maka yang dipotong tangannya itu ada sebatas pergelangan. Nah, bukan tangan sampai apa nih? Ini. Itu. Jadi begitu begitu pentingnya yang namanya sunnah itu. Sampai-sampai kalau misalnya kita tidak memahami Quran itu dengan sunnah tadi, maka akan potonglah tangan orang semuanya, walaupun dia hanya sekedar mencuri 1 butir permen. Itu pentingnya sunnah itu, ayahanda. Hah? Tapi kalau yang di Arab, kalau yang sudah sampai potong ke sini, itu udah berapa kali nyuri? Allah alam. Bisa jadi mungkin berapa kali, mungkin dia pertama sini dulu, kalau dia masih juga mencuri di sini lagi. Kalau masih juga mungkin dipotong lagi gitu.
Ya. Ada teman yang sudah umroh. Ya. Jadi dia ketemu dengan orang yang pakai lengan panjang tapi kayaknya nggak ada tangannya lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah sesuai dengan yang di dalam Al-Quran dan yang sudah itu? Berarti sudah diterapkan di situ ya, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, di dalam katakanlah khutbah Jumat itu saya pernah baca itu ada hadis diriwayatkan atau HR Bukhari misalnya. Nah maksudnya itu apakah sumbernya dia sendiri Bukhari itu yang menciptakan atau penjabaran daripada Al-Quran? Ya, baik. Pertama tadi kalau ada ayahanda mengatakan tadi ada orang yang buntung tangannya ya, perlu kita tanya dulu kenapa buntung tangannya. Siapa tahu karena kecelakaan. Nggak bisa kita langsung mengatakan dia dipotong tangannya. Tapi boleh jadi tadi itu tingkatannya itu kalau orang memotong, yang setahu saya gelang nggak. Kalau dia mencuri lagi, potong ini lagi. Mencuri lagi dia potong gitu. Itu ya. Terjawab ya. Yang kedua, tadi pertanyaan Anda, kalau ada misalnya tertulis di buku atau disebut oleh Ustadz hadis riwayat Bukhari nomor 1565 misalnya. Nah, itu yang dimaksud adalah itu hadis Bukhari itu dia tertera di kitabnya. Misalnya di kitab Sahihnya itu di nomor 1500 sekian tadi. Itu ya. Nah, kenapa bisa ada nomor itu? Karena itu dicatat oleh para imam ahli yakni yang meriwayatkan hadis itu. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari siapa? Catat oleh dia. Ini dari ini dapat dari ini. Ya, ya. Bukhari misalnya dapat dari fulan. Fulan ini dari siapa? Oh dari ini. Ini dari siapa? Oh dari sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi dari mana? Dia mendengar Nabi berkata. Nah nanti oleh Imam Bukhari fulan ini diperiksa dia. Ini orangnya bagaimana? Hafalannya bagaimana? Dia punya kriteria itu Imam Bukhari itu punya kriteria dalam menentukan orang yang meriwayatkan hadis itu. Sehingga orang tuh dia dipercaya, tidak pernah dusta, orangnya taat, cerdas. Itu ada syarat-syarat itu dalam ilmu hadis. Namanya ilmu mustalahul hadis. Lalu dicatatlah oleh Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari termasuk Imam Muslim, mereka berdua ini punya kitab sahih. Yakni mereka mengumpulkan di satu kitab yang mana hadis-hadis yang dia kumpulkan di situ semuanya sahih. Jadi tidak lagi bahkan kata para ulama tidak diragukan lagi, bahkan sebesar-besar sesohi kitab sesudah Al-Quran yakni kitab Sahih Bukhari. Lalu imam-imam lain juga, tapi berbeda dengan Bukhari dan Muslim. Imam-imam yang lain mereka ada yang tercampur di buku-buku mereka itu yakni hadis-hadis yang oleh ulama-ulama berikutnya atau yang sejaman diperiksa lagi. Oh ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini ternyata beliau keliru. Itu namanya ilmu hadis saya. Nanti terjadi perbedaan. Ini panjang sekali itu dalam ilmu hadis namanya. Jadi paham gitu ya. Jadi kalau ada misalnya orang membacakan hadis Bukhari nomor misalnya 1500 sekian misalnya. Nah itu maksudnya nomor hadisnya tuh di situ. Kecuali kalau dia tambah lagi hadis riwayat Bukhari di kitab Adabul Mufrad misalnya, hadis nomor 150. Nah itu kita bisa lihat karena Imam Bukhari itu dia ada banyak menulis kitab. Ada kitab Sahih khusus hadis Sahih,
ada kitab adab namanya Adabul Mufrad, ada kitab yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Cukup Pak Yanda? Berarti ada yang sahih, ada yang tidak. Iya, kalau kitab-kitab yang lain ya, tapi kalau kitab Sahih Bukhari itu para ulama sepakat bahwa semuanya di dalam hadis Bukhari itu adalah sahih, termasuk juga hadis sahihnya Muslim. Sedangkan yang selain Bukhari dan Muslim itu memang ada sebagiannya oleh para ulama itu mereka nanti berselisih lagi, yakni kedudukan hadisnya itu bagaimana. Nanti ini menurut biasa manusia namanya bisa salah dalam menentukan ini hadisnya sah. Padahal menurut setelah diselidiki ini keliru. Dia bilang hadisnya ini sah. Padahal setelah diperiksa rawinya itu tidak sezaman. Dia tidak pernah ketemu. Misalnya ini bulan berkatakan bertemu ini. Padahal waktu bulan ini lahir ini sudah meninggal. Lalu bagaimana dia bertemu dengan, paham nggak maksud situ? Nah, ini sebenarnya bab namanya ilmu hadis, mustalahul hadis. Itu panjang sekali ya. Ada lagi? Sampai mana kita tadi? Ya. Yakni yang kedua, yakni pencuri laki-laki tadi ya, pencuri laki perempuan, bahwa itulah fungsi sunnah itu sangat dia memperjelas yakni Quran tadi itu. Apa yang mutlak dikhususkan dan seterusnya. Kemudian ada lagi di surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi para sahabat dalam memahami surah Al-An'am ayat 82 ini, mereka memahami makna firman Allah zolim di situ, yakni mencakup kezoliman semuanya, baik yang besar ataupun yang kecil. Oleh karenanya mereka merasa berat, ini berat sekali, ini siapa yang sanggup tidak mencampur adukkan yakni iman itu dengan kezoliman. Karena nggak ada di antara kita yang tidak berbuat zolim. Saya tanya, ada nggak di antara kita yang tidak berbuat zolim? Ada nggak ayahnya? Ada nggak yang tidak berbuat zolim? Siapa? Zolim dia kalau sampai tidurnya itu sampai yakni tidak melaksanakan apa kewajibannya. Ya maka dia zolim. Kerjanya tidur aja, maka itu dia sudah menzolimi, bisa istrinya, bahkan dirinya sendiri bisa zolim, yakni dengan bawaan dia tidur itu. Jadi tidak ada orang, maka dikatakan para sahabat tadi, siapa yang bisa? Karena kami semua bisa berbuat zolim. Maka kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan zolim di situ, kata Nabi, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan zolim di situ adalah syirik. Jadi siapa yang tidak mencampur adukkan at-tauhid dengan kezoliman, yaitu maksudnya dengan syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezoliman yang besar. Itu. Kemudian kita masuk contoh berikutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah.
Saya tanya, di sini disebut nggak pengecualian? Pokoknya semua bangkai. Pokoknya semua darah. Ternyata ada nggak bangkai yang halal? Ada nggak semua? Nah itu dari mana ayah anda? Dari mana? Taunya dari sunnah. Jadi sunnah itu mengecualikan apa yang diumumkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan seluruh bangkai haram, seluruh darah haram. Maka datanglah as-sunnah menerangkan bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang bangkai yang halal. Sedangkan hati dan limpa dia termasuk darah yang halal. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, yakni bangkai belalang dan ikan, yakni semua jenis ikan, serta hati dan limpa. Hadis ini dikeluarkan Baihaqi dan yang lain-lain. Itu. Ya? Silakan. Cukup ya. Saya ini nggak ngerti agama, ikut-ikutan aja. Kalau sholat saya sholat, dengan hadis saya dengan hadis di TikTok saya dengar, di YouTube saya dengar. Kadang-kadang yang ahli aja ini berdebat. Ya. Saking hebat seperti ahli hukum gitu. Ya. Saya berkesimpulan mereka ahli-ahli sini artinya untuk menghina hukum saja seperti ahli hukum Indonesia ini. Pikiran menurut pendapat Ustaz gimana? Kita orang awam untuk menyikapi yang begitu. Perbedaan pendapat itu tidak bisa kita nafikan. Dia akan pasti terjadi dalam dalam kehidupan, termasuk di dalam beragama. Kenapa sebabnya? Banyak ini ayatnya. Jadi kalau kenapa terjadi perbedaan itu? Misalnya karena ilmu yang kurang lebih, bisa jadi seseorang itu sudah baca bukunya, yang ini belum. Yang satu lagi lebih cerdas, yang sini mungkin tidak. Yang satu lagi mau terbuka, yang satu jumud. Jadi itu tidak bisa kita tolak, yakni yang namanya perbedaan itu. Kalau saya orang awam ini yang tidak pernah belajar hadis, tidak paham hadis, mana yang baik sepedomannya antara dua itu? Ya, kalau memang terjadi di dalam bidang hadis, ya, terjadi di dalam bidang hadis. Ini kita karena berbicara soal hadis ya. Kita ini, ayahanda benar-benar terjadi melihat, misalnya ini ceramah di sini, ada ustadz bilang, ini bla 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 hadis riwayat ini. Lalu datang lagi ustadz besoknya, bla 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 hadis ini riwayatnya palsu misalnya. Hadis yang sama tapi yang satu mengatakan ini hadis sesat, yang kita bisa bertanya, ini ustadz kenapa mengatakan ini hadisnya palsu misalnya. Yang satu itu dari mana dasarnya? Paham sampai sini? Berarti kita memang harus tahu. Makanya di dalam Quran wala taqfuma laisa laka bilim, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Ini sikap kita ya, sebagai penuntut ilmu. Nah, soal mereka berbeda pendapat itu lain masalah. Nah, itu karena memang perbedaan pendapat itu nggak bisa. Bahkan dari sejak zaman Nabi juga, para sahabat pun kadang berselisih, yakni dalam memahami perkataan Nabi itu panjang sebenarnya, butuh waktu khusus. Nah, sama seperti yang ayahanda tadi katakan tadi. Kok ini beda ya? Ustadz ini bilang itu yang maksud ayahanda kan? Ustadz ini bilang kunut subuh tuh ini misalnya. Oh ini ya kan? Yang satu lagi ngomong ini. Ya, ayahanda bisa sebenarnya mau mencarinya, tanya kepada dia, Ustadz kenapa ini kunut ini misalnya? Kok kita nggak pakai kunut? Kok kenapa? Ini pakai kunut misalnya ya? Bisa saja dicari. Soal nanti kita milih yang mana itu sesuai Allah berikan kepada kita. yakni kemampuan kita mencerna. Ustadz, saya tidak bisa. Tadi ayahanda mengakui ini awam. Boro-boro saya nak bacanya kitab Arab misalnya. Aduh beda, paham beda. Saya belajar wajib tidak. Ya sudah kalau begitu, ayahanda cukup
mengikuti mana yang pertama menenangkan hati ayahanda. Ini saya mengikuti. Ini hati tenang, sudah ikuti situ. Kenapa? Dalam Quran dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Jadi tugas orang awam bertanya kepada ulama. Bagaimana kalau ulama itu menjawab dengan salah? Maka tanggungannya ditanggung oleh ulama itu. Kalau ini memang kita benar-benar awam nian, memang tidak tahunya. Tapi kalau sebatas yang sudah ngaji ini bisa. Kayak bertanya dengan saya, Ustaz Amri, apa kitab untuk saya sholat bisa menurut cara Nabi? Nanti saya bisa arahkan. Oh ini misalnya. Jadi ini saya lihat ada Ustaz orang sholat ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini. Mana yang benar Ustaz? Nah, itu bisa ya, nggak bisa beli kita bahas. Bisa kita beli bukunya, bisa kita tonton kata ayah tadi di YouTube ya apa, itu bisa diperbandingkan gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling enak apa? Yang kita yang awam, kita tinggal mana yang paling berat tuh ya ini para ahli ilmu, termasuk kami para penceramah ini. Karena kalau salah yang kami sampaikan, maka yang menanggungnya siapa? Ya kami. Jangan main-main ini. Siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung bagi kayak saya ini ditanyain. Paham sampai sini ya Anda? Paham. Nah, maka tunggu dulu. Makanya ada perbedaan. Ah, nanti dirinci lagi itu perbedaannya mana dulu? Apakah perbedaan yang pokok? Apakah perbedaan yang Itu sudah teknis. Saya ini orang awam karena informasi ini kan setengah Ustaz menyampaikan satu hadis. Saya kan nggak ngerti, saya terima aja. Nanti datang lagi ada Ustaz yang lain menyampaikan hadis juga yang sama. Udah itu kebanyakan ini yang sekarang ini saya lihat ini, kan saya ini rajin-rajin lihat ini mbahnya Google. Iya, betul. Iya. Sudah tuh lihat Ustaz ini ceramah, lihat Ustaz itu ceramah, menyampaikan hadis ini, kadang berdebat, kadang diskusi. Kadang-kadang saya bingung itu Ustaz. Iya, Ustaz ini kayak para pemberi perawi zaman sekarang ini, saya lihat tuh orang cerdas-cerdas semua. Sementara saya ini orang awam yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya lihat bertentang-tentangan antara satu dengan yang Bisa nggak ayah Anda kasih contoh? Apa misal? Ada contohnya. Misalnya Ya, guru gembul tuh yang lagi populer sekarang. Itu kan udah merambah ke agama kan? Semua orang tahu kan? Gitu. Terus apa? Menurut ayah Anda sendiri apa? Yang sederhana aja. Ya, menurut ayah Anda sendiri Nah, apa? saya tanya dulu dengan Ustaz. Ustaz jangan tanya saya kan? Saya kan orang awam. Gitu. Jadi maksud saya, bagaimana kita mensikapi selaku orang awam untuk melihat fenomena itu yang terjadi sekarang? Itu saya Jadi bilang. fakta sekarang. Iya, Kalau itu saya sampaikan tadi secara teknis, kita cari dulu, tanya sini, tanya situ. Padahal kita melihat ini terjadi dilematis fenomena yang kompleks gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk saya mengajar anak-anak saya juga, karena dia juga punya pendapat gitu Ustaz yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini kan realitas yang perlu sampaikan kehidupan sehari-hari. Dan hadis ini banyak sekali menurut saya. Saya beli buku hadis, ada sih buku hadis saya. Tapi tak paham saya untuk membacanya, untuk mengartikannya apa yang Ustaz sampaikan tadi. Alangkah baiknya dari pengalaman Ustaz memberikan kita untuk kita alami, artinya bagaimana kita mensikapi fenomena yang terjadi di era sekarang dalam memahami suatu sikap untuk mengikuti hadis-hadis itu aja. Artinya ada dari polemik terjadi itu kita bisa mengambil suatu keputusan dan mengambil tindakan. Katanya ada hukum lagi, ada ahli mantik untuk cara berpikir logika mendukung hadis. Kan gitu Ustaz. Yang saya baca ini saya kalau salah tolong luruskan. Yang kedua juga saya lihat itu hadis yang banyak ini perawi hadis Bukhari dan Muslim. Udah itu tidak pernah orang bicara hadis kursi. Katanya hadis kursi itu langsung dari Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang deskripsi segala sesuatu yang wahyu yang disampaikan, tapi bukan Al-Quran. Tapi sekarang orang nggak pernah bicara itu. Kita lihat. Padahal pada pokok yang sama, tema yang sama, ada yang sudah bicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dari perkataan dia, apakah itu benar? Saya nggak ngerti itu. Kenapa tidak orang bicara artinya yang lebih tinggi lagi riwayat hadisnya dibicarakan adalah hadis kursi? Ini yang saya dengar dari Ustaz.
Ini saya dengar Ustaz, saya nggak belajar, terus terang aja, demi Allah saya nggak belajar. Cuma yang saya dengar aja. Nah, tolong Ustaz luruskan karena umur saya udah mendekat bok tanah, sehingga saya bisa mensikapi sesuatu yang baik untuk jalan yang lurus. Ya, tadi saya sudah jawab. Kalau terjadi perbedaan pendapat, wabil khusus misalnya tentang hadis, kalau secara gampangnya ayahanda bisa mengikuti mana yang lebih menenangkan ayahanda. Itu gak sulit. Gak sulit, gak perlu kata ayahanda saya gak paham apa. Mana yang lebih menenangkan? Saya ikut ini aja, udah. Atau saya lebih percaya sama ini misalnya. Saya percaya dengan Ustadz Anu, gak apa-apa. Boleh seperti itu. Boleh. Kalau saya putuskan, Karena kalau memang putuskan sendiri boleh. boleh. Kalau memang nggak punya sama sekali kemampuan, awam sekali. Tapi kalau misalnya dia bisa mengupayakan, oh si fulan ini bilang, oh ternyata diselidiki si fulan ini ahli hadis. Oh yang guru ini ternyata, oh dia ini bukan pakar hadis, dia disiplinnya, gitu. Itu teknik tadi itu mau nggak mau ke situ ya. Adapun soal hadis kursi tadi itu betul hadis kursi itu wahyu Allah. Tapi sama seperti hadis yang lain juga riwayatnya tuh ada yang sah, ada yang itu di bidang ilmu hadis, ada yang sahih, ada yang palsu dan sebagainya. Saya pikir cukup ya. Demikian. Maaf ya Ustaz, penutup aja ya. Saya lihat yang para ahli hadis ini seperti orang hukum aja. Enggak semua. Cukup ya Anda ya. Barangkali cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.